Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk malam ini Sabtu 14 Agustus 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode malam ini kita pun akan disuguhkan lagi dengan momen-momen yang semakin seru lagi untuk kita tonton dan membuat kita penasaran. Di episode selanjutnya terlihat Bu Farah lagi di mobil, dia menelepon Fajar. Lalu Bu Farah ngomong, bagaimana Pak Fajar, mau langsung pulang lagi dari Surabaya apa bagaimana? Lalu Fajar juga dia ngomong ke Bu Farah, saya mau langsung pulang karena saya mau merayakan ulang tahun anak saya dan ulang tahun saya, kata Fajar ke Bu Farah. Lalu terlihat di sisi lain di kantornya Pasha memesan makanan untuk Lula. Dan dia juga ngomong sampai dia tidak tahu bahwa di belakang ada si Priska. Mungkin sengaja Pasha memanas-manasin si Priska. Lalu si Priska juga sudah Pasha nelpon, dia juga menghampiri Pasha. Dia mau mengajak makan siang kepada Pasha. Karena si Priska itu jadi sekretaris Pasha, tapi Pasha juga dia menolak ajakannya si Priska. Lalu si Priska juga dia pergi dari hadapan Pasha, dia keluar. Lalu pas dia di luar dia juga menelepon si Nurus Tunjung, si alias si Hile Datul. Dia ngajak ketemuan di kafe karena ada yang mau dibicarakan sama si Nurus Tunjung, si alias si Hile Datul. Lalu di sisi lain terlihat si Tony yang mau mencuri Vespanya Arman yang dikasihkan lagi kepada Dewa di depan rumahnya Nana. Tiba-tiba pas mau ngambil ada tetangganya, lalu tetangga juga tidak tahu, dan si Tony juga dia alasannya tepat, dia mau ketemu Dewa dan Bu Farah karena tetangganya tidak tahu, dan tiba-tiba itu juga motor itu dibawa oleh si Tony. Lalu di sisi lain Lula menanyakan kepada Pak Arman. Lalu Pak Arman juga ngomong sudah dikasihkan, sudah diantarkan motor Dewa di depan pintu rumahnya Nana, kata Pak Arman. Lalu Pak Arman juga ngomong kepada Lula, itu ada makanan di meja makan, ada titipan, kata Pak Arman kepada Lula. Lalu Pak Arman juga pergi ke kamar meninggalkan Lula. Lalu Lula juga melihat makanan yang ada di meja makan. Tiba-tiba pas lagi melihat datanglah Pasha. Lalu Lula juga ngomong kepada Pasha, kenapa Mas Pasha kesini, dan saya mohon Mas Pasha jangan terus-terusan datang ke sini, jangan ngirim apa-apa lagi kepada saya tidak enak sama Kak Priska, kata Lula kepada Pasha. Kamu itu sudah tahu bahwa saya itu tidak mau sama Priska, kan saya sudah bilang sama kamu, kata Pasha kepada Lula. Lula juga dia pergi meninggalkan Pasha. Lalu di sisi lain di kafe si Priska dia ketemuan sama si Led Atel sama si Ken Kelvin, dan si Alia si Latel juga ngomong kepada si Priska, ada rencana apa kamu, kata si Alia si Led Atel. Saya mau menyingkirkan Lula karena Lula dia terus-terusan mengganggu Pasha, kata si Priska kepada si Alia si Hile Datul. Singkat cerita si Priska juga sudah ngomong kayak gitu kepada si Kelvin sama si Alia, dia pergi. Lalu dia juga setuju si Kelvin juga sama si Alia si Hile Datul. Lalu di sisi lain singkat cerita Dewa juga sampai ke restoran yang dimana mau dipakai oleh ulang tahunnya anaknya Fajar. Singkat cerita Dewa juga langsung menuju ke dalam dan menanyakan ke kasirnya. Lalu kasirnya juga ngomong kepada Dewa, maaf Pak Dewa, restoran ini sudah ada yang pakai. Tiba-tiba orang yang mau pakainya juga datang dan ditunjukin oleh kasirnya, itu orangnya Pak Dewa. Singkat cerita Dewa juga dia ngomong kepada perempuan itu, dan perempuan itu juga dia mengasihkan, dia mengalah, dia mengulurkan waktunya, dan sudah dia mengasihkan, dan dia juga kenalan sama Dewa, yaitu namanya adalah Naora. Singkat cerita di sini Dewa juga pergi dari restoran itu. Pas keluar terlihat oleh si Ken Kelvin sama si Alia si Hile Datul, dan si Alia si Datul juga langsung masuk ke dalam restoran dan dia juga menanyakan ke kasirnya juga di sini terlihat dia juga
bilang kepada si Kate Kelvin bahwa restoran ini akan dipakai ulang tahunnya Pak Fajar. Lalu di sisi lain Naura sampailah ke rumahnya dan langsung menghampiri ayahnya yang ada di taman. Lalu ayahnya ngomong kepada Naura, bagaimana acara kamu nak? Kata ayahnya Naura. Lalu Naura juga bilang kepada ayahnya acaranya diulurkan ya, kata Naura kepada ayahnya. Karena ada yang mau pakai, kata Naura kepada ayahnya. Siapa yang mau pakai itu? Kata ayahnya Naura. Naura juga bilang yang mau pakai adalah Dewa Buana. Terlihat ayahnya Naura di sini sangat geram mendengar nama itu. Lalu Naura pergi dari hadapan ayahnya dan ayahnya Naura juga dia memanggil anak buahnya suruh menyulik Dewa. Lalu di sisi lain terlihat si Kate Kelvin sama si Nurul Tunjung si alias Siatel dia melihat Bu Farah ada di pesta ulang tahunnya Bu Ratna. Si alias Siatel sangat kaget karena pakaian dan tasnya Bu Farah sangat mewah sekali. Dan dia juga akan merencanakan kejahatannya dan mencelakakan Bu Farah di tempat acara ulang tahunnya Bu Ratna. Lalu di sisi lain terlihat di sini Pasha sama Priska pulang dari kantor dan Pasha juga sangat dingin kepada Priska. Lalu Priska lagi menjanteng di tengah rumah, tiba-tiba datanglah Neratu. Lagi ngobrol Neratu sama si Priska, tiba-tiba datang lagi Pasha, dia pamitan dia mau cari angin keluar. Lalu Neratu juga sangat kaget dan terkejut, kok Pasha dingin kepada Priska, kata batinnya Neratu. Lalu terlihat di sini Priska juga sudah nggak tahan sakit hati, dia juga langsung berdiri dan dia juga ngomong kepada Pasha. Mas Pasha itu bukan mau cari angin, tapi Mas Pasha mau ketemu Lula, kata si Priska dia sambil mewek karena dia sudah tidak tahan. Karena di sisi lain Pasha juga ini memang sengaja supaya si Priska tidak mau sama dirinya, kata batinnya Pasha. Lalu singkat cerita, si Priska juga dia pergi meninggalkan Neratu, Pasha sama Livia dan si Brokokoni pergi dari hadapannya. Lalu Pasha juga dia tidak menghiraukan kepergian si Priska mau ke kamarnya dan Pasha juga kekeh dia mau mencari angin, dia pamitan sama Neratu. Lalu terlihat si Brokokoni sama si Livia dia kaget, kok tadi si Priska ngomong kayak gitu, apa maksudnya nih, kata si Livia kepada Neratu. Neratu cuma ngahulang saja, tidak dia ngomong. Tiba-tiba datanglah Suketi. Suketi langsung ngomong kepada si Livia, memang dia itu punya penyakit dan dia tidak bisa punya keturunan, kata Suketi kepada si Livia sama si Brokokoni. Terlihat si Livia juga sangat kaget dan terkejut dan Neratu juga sangat terkejut. Suketi membongkar semuanya kepada Livia dan si Brokokoni. Lalu di sisi lain di acara ulang tahunnya Bu Ratna di sini si alias si Atel sama si Kate Kelvin dia akan menyelakain Bu Farah. Dia akan mencampur minumannya oleh si alias si Hilet Atel. Lalu si alias si Atel juga dia menyamar jadi sugu tamu. Terlihat si alias si Atel juga pergi ke depan dan di sini ada Sapam. Lalu si Kate Kelvin juga tidak bisa masuk karena dia tidak bawa surat undangan. Tapi si alias si Atel karena dia nyamar, dia mah bisa masuk ke dalam. Lalu si Kate Kelvin dia akan jalan belakang, dia jalan. Tiba-tiba pas sudah di belakang dia dikagetkan di belakang ada anjing gede. Lalu si Kate Kelvin juga dia sangat ketakutan dan dia juga pergi dari tempat itu karena takut sama anjing gede itu. Lalu terlihat si Kate Kelvin sangat ketakutan dan di sisi lain di dalam undangan si alias si Atel lagi bawa air minum yang sudah dicampur untuk menyalakai Bu Farah. Dia juga mencari-cari Bu Farah. Pas dia melihat ada Bu Farah di ujung. Lalu si alias si Atel juga dia jalan, dia sangat yakin rencana kejahatannya bakal berhasil. Tiba-tiba sudah dekat, tiba-tiba di sini tabrakan sama orang. Lalu gelas yang sudah dicampur oleh si alias si Atel untuk menyalakai Bu Farah juga jatuh ke bawah dan gelasnya juga acak-acakan. Dan
Obat yang ada di botol juga dia jatuh karena masih dipegang sama si alias si Hileud Ateul. Besar kemungkinan si alias Ateul juga akan berurusan sama kepolisian. Lalu di sisi lain terlihat Dewa Buana yang diculik oleh ayahnya Naora. Terlihat Dewa juga habis-habisan dipukulin oleh ayahnya Naura. Tiada lain, ayahnya Naura ini adalah musuh kebubuyutannya Rama Buana. Lalu ayahnya Naura juga dia suruh membawa Dewa ke suatu tempat. Lalu di sisi lain tiba-tiba datanglah Naura anaknya. Lalu di sini ayahnya juga sangat kaget Naura tidak jadi berangkat dari rumah. Lalu besar kemungkinan Dewa juga akan diselamatkan oleh anaknya preman ini, yaitu oleh Naura. Nah, itulah ulasan buku harian seorang istri sekaligus prediksi buku harian seorang istri untuk malam ini Sabtu 14 Agustus 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelol, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.